Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Abu Bakar class, Muawiyah class, and Khalid class. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope you are good condition. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran PAI. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran 5, yaitu Rasul Allah idolaku. Silahkan kalian siapkan buku PAI kalian dan juga alat tulisnya ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita mulai dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Daud adalah putra Yasa dari keturunan Bani Israel yang tinggal di Bethlehem. Pada masa itu, Bani Israel di bawah kepemimpinan Raja Talut. Namun, kekuasaan Raja Talut dibayangi oleh penindasan Raja Jalut yang berada di Palestina. Oleh karena itu, Raja Talut membangun pasukan untuk menghadapi Raja Jalut. Perang antara pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Jalut pun terjadi. Daud berperang dengan gagah berani, dengan bersenjata ketapel dia mampu memorak-porandakan pasukan Raja Jalut. Oke, kemudian yang kedua, yaitu Daud menjadi raja. Keberhasilan Daud mengalahkan Raja Jalut disambut gembira oleh Bani Israel. Dia dianggap sebagai pahlawan kemenangan. Atas jasanya tersebut, Daud diangkat menjadi panglima perang. Selain itu, dia juga dinikahkan dengan putri Raja Talut. Karena banyak perang yang dipimpin Daud berakhir dengan kemenangan, Bani Israel sangat menghormati Nabi Daud jauh melebihi hormatnya kepada Raja Talut. Nah, melihat hal ini, Raja Talut merasa iri. Dia khawatir namanya tenggelam oleh kepopuleran Daud. Kemudian Raja Talut pun berusaha menyingkirkan dan membunuh Daud, tetapi usahanya selalu gagal. Akhirnya muncullah perang antara pasukan Daud dan pasukan Talut. Namun dalam peperangan tersebut, Raja Talut ini tewas. Kemudian Bani Israel mengangkat Daud sebagai raja. Daud diangkat menjadi rasul. Setelah menjadi raja, Daud diangkat oleh Allah menjadi rasul. Allah mewahyukan kitab Zabur sebagai pedoman bagi kehidupan Bani Israel. Untuk mendukung dakwahnya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam. Beliau mampu melunakkan besi, dapat memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih, serta dikaruniai suara yang merdu. Kemudian yang berikutnya yaitu keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Banyak sifat terpuji yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya keberanian, keadilan, dan kesederhanaannya. Jadi, keteladanan dari Nabi Daud yang bisa kita ambil yaitu keberanian Nabi Daud, keadilan Nabi Daud ketika menjadi seorang raja, dan hidup dalam kesederhanaan. Baik, sekarang kalian bisa buka di halaman 66 ya. Kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Sejak kecil, dia sudah memiliki sifat-sifat mulia. Sulaiman adalah anak yang soleh, taat kepada Allah, dan cerdas. Sepeninggal Nabi Daud alaihi salam, Sulaiman menjadi raja menggantikan ayahnya. Nah, Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Burung hudhud ini datang menghadap Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika saat itu Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud untuk mencari air, ya. Jadi saat itu Nabi Sulaiman bersama para prajuritnya itu tiba di padang pasir. Kemudian mereka merasa kehausan,
tetapi tidak berhasil untuk mendapatkan air. Nah, ketika itu Nabi Sulaiman marah kepada burung hudhud karena dia pergi tanpa alasan yang jelas. Ya, dan Nabi Sulaiman itu mengancam akan membunuh burung hudhud tersebut. Nah, karena itu burung hudhud itu datang dan langsung menghadap Nabi Sulaiman. Dia pun bercerita kepada Nabi Sulaiman bahwa ada kerajaan Saba yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balqis. Ratu dan rakyat kerajaan Saba ini menyembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman memerintah burung hudhud kembali ke kerajaan Saba untuk mengantarkan surat. Nah, dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Oke, kalian bisa buka halaman 68, keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang raja sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Nabi Sulaiman ini ada beberapa keteladanan yang bisa kita ambil, diantaranya yaitu bijaksana memimpin pemerintahan. Kemudian yang kedua, bersikap adil kepada rakyat. Dan yang ketiga, taat kepada Allah. Taat kepada Allah ini bisa dicerminkan dengan sholat berjamaah, tadarus Al-Quran. Nah, itu merupakan contoh keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu taat kepada Allah. Kemudian kalau bersikap adil kepada rakyat, itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih, terus bekerja sama dalam mengerjakan piket kelas, membagi tugas kelompok dengan baik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bijaksana memimpin pemerintahan, contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu kita mendamaikan teman yang sedang bertengkar. Terus memberikan pengertian kepada teman yang tidak mau piket kelas, dan memberi nasihat kepada adik yang tidak patuh kepada orang tua misalnya. Seperti itu ya. Baik anak-anak, sekarang kalian bisa lanjut buka halaman 70. Kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam diutus oleh Allah untuk melanjutkan dakwah Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada masa itu, kaum Bani Israel meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Nabi Ilyas menyeru kepada Bani Israel untuk menyembah Allah. Namun, kaum Bani Israel ini marah mendengar ajakan Nabi Ilyas alaihi salam. Bahkan menolak dan menentang ajaran Nabi Ilyas. Nah, kaum Bani Israel ini lebih percaya bahwa yang membuat hidup mereka makmur dan sejahtera ini adalah Ba'i, bukan Allah. Mereka ini benar-benar sudah tersesat terlalu jauh. Kemudian Nabi Ilyas ini memohon kepada Allah agar memberi pelajaran kepada Bani Israel. Nabi Ilyas dan Yusak berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka mengajak kaum Bani Israel untuk bertaubat, menyembah Allah, dan meninggalkan Ba'i. Perlahan-lahan, kaum Bani Israel akhirnya meyakini ajaran Nabi Ilyas. Nah, melihat kaumnya kembali beriman, Nabi Ilyas ini sangat bersyukur. Dan dia memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan. Jadi saat Nabi Ilyas memohon kepada Allah untuk memberi pelajaran kepada Bani Israel, kemudian Allah menurunkan ujian kepada Bani Israel berupa musim kemarau yang berkepanjangan sehingga mereka kesulitan mendapatkan air. Seperti itu ya. Nah, keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam di antaranya yaitu yang pertama teguh pendirian. Teguh pendirian ini artinya tidak mudah goyah oleh keadaan. Jadi, orang tersebut
akan tetap melakukan apa yang dianggapnya benar. Meskipun ada hambatan atau rintangan, dia akan terus melakukannya. Kemudian, keteladanan Nabi Ilyas yang kedua yaitu tidak pernah putus asa. Putus asa ini adalah merupakan sifat tercela, jadi harus kita hindari. Oke? Nah, sekarang lanjut. Next, buka halaman 73. Kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Nama asli Nabi Ilyas adalah Yusak bin Nun. Beliau adalah pengikut sekaligus murid Nabi Ilyas yang setia. Nabi Ilyas melanjutkan dakwah Nabi Ilyas. Sepeninggal Nabi Ilyas, kaum Bani Israel kembali melakukan pembangkangan. Nah, jadi waktu masa pemerintahan Nabi Ilyas, Bani Israel ini sempat kembali beriman kepada Allah. Namun, sepeninggal Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel ini kembali lagi membangkang dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oke, yang kedua, keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Sifat keteladanannya diantaranya yaitu sifat amanah. Amanah ini adalah salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul. Artinya yaitu dapat dipercaya, baik itu ucapan maupun perbuatannya. Kemudian yang kedua yaitu penuh kasih sayang. Nah, dari penuh kasih sayang ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan saling mengasihi dan menyayangi kepada setiap orang. Misalkan kita sayang kepada adik kita, sayang kepada kakak, sayang kepada orang tua, seperti itu ya. Oke anak-anak, next yang berikutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi Rasul yang diutus oleh Allah ke dunia. Sebagai Rasul penutup, Nabi Muhammad dibekali dengan berbagai kesempurnaan untuk mendukung dakwahnya. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat Arab pada waktu itu. Dakwah Nabi Muhammad SAW ini dibagi dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian dilanjutkan dakwah di Madinah selama 10 tahun. Jadi, Nabi Muhammad ini berdakwah selama 23 tahun. Namun, dalam berdakwahnya Nabi Muhammad ini, banyak sekali rintangan dan halangannya. Meskipun banyak halangan, Rasulullah tetap menyampaikan dakwahnya. Selama di Mekah, Rasulullah berdakwah melalui 3 cara, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara semi terbuka, dan yang ketiga yaitu dakwah secara terbuka. Oke, yang berikutnya yaitu contoh pelaksanaan sifat tabligh. Jadi dalam penjelasan di buku ini, Nabi Muhammad ini memiliki salah satu sifat wajib bagi Rasul yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Contohnya yaitu yang pertama menjelaskan pengetahuan kepada teman yang belum paham. Misalnya ada teman kita yang memang dia kurang pandai, dia ada yang pelajarannya belum paham, sedangkan kita sudah paham. Nah, ada baiknya kita membantu untuk menjelaskan pelajaran tersebut kepada teman kita yang belum paham. Itu contohnya, ya. Kemudian yang kedua yaitu mengajarkan pengetahuan kepada teman yang belum tahu. Nah, di sini kalian pernah nggak diminta sama orang tua kalian untuk mengajari adiknya? Misalnya mengajari adik untuk membaca Iqra, ya, atau membaca Al-Quran. Nah, itu merupakan salah satu contoh pelaksanaan sifat tabligh, yaitu menyampaikan, ya, mengajarkan
adik ya atau teman yang belum tahu gitu. Jadi misalkan adik kita belum bisa baca Iqra. Nah, kita kasih tahu tuh, kita kenalkan, ajarkan untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah. Seperti itu contohnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu menyampaikan pesan orang lain. Seringkali kita mendapat pesan dari orang lain untuk disampaikan kepada orang lain juga. Misalnya, contoh nih, kamu mendapat pesan dari orang tua untuk disampaikan kepada guru atau sebaliknya. Nah, itu harus disampaikan ya. Karena itu merupakan contoh pelaksanaan sifat tablik ya. Sifat tablik itu artinya menyampaikan. Oke anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Untuk penjelasan singkatnya, karena ini tentang kisah-kisah Nabi ya. Nanti di deskripsi Miss akan cantumkan link video tentang kisah keteladanan Nabi yang sudah kita bahas di sini ya. Baik anak-anak, untuk kesimpulan materi kita hari ini, yaitu yang pertama, Nabi Daud alaihissalam adalah nabi sekaligus raja yang diutus Allah untuk membimbing Bani Israel. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud berupa kitab Zabur. Yang kedua, sifat mulia Nabi Daud yang dapat diteladani adalah keberaniannya, keadilannya, dan kesederhanaannya. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki mukjizat yaitu mampu memahami bahasa binatang, dapat menaklukkan jin, dan dapat mengendarai angin. Yang keempat yaitu salah satu sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah tabligh, yaitu menyampaikan ajaran dari Allah kepada umat manusia. Yang kelima yaitu sifat mulia Nabi Ilyas yang dapat diteladani adalah teguh pendirian dan tidak mudah putus asa. Kemudian yang keenam yaitu sifat mulia yang dapat diteladani dari Nabi Ilyas adalah amanah dan penuh kasih sayang. Baik anak-anak, itu saja materi kita hari ini dan kesimpulannya sudah disampaikan juga. Nah, untuk tugas PAI hari ini yaitu kalian kerjakan soal latihan yang ada di halaman 79 sampai 82, cukup dari bagian A dan bagian B-nya saja yang dikerjakan. Oke? Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan atau menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat ya nak dalam mengikuti pembelajaran ini karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian semester. Oleh karena itu, Miss harap kalian tetap semangat belajarnya walaupun kita masih jarak jauh. Kita berdoa sama-sama semoga di semester 2 nanti kita bisa kembali belajar seperti biasa di sekolah, belajar bersama teman-teman. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.